Selamat datang di channel Lensa Flora. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hai Sobat Flora, lama nih tidak upload video lagi soalnya banyak kesibukan ya. Ada tugas kantor, ada tugas kuliah juga. Jadi baru kali ini sempat bikin video lagi. Nah, meskipun saya sibuk, tapi untuk urusan tanaman saya tidak lupa ya untuk cek tiap hari, apalagi sekarang musim panas. Jadi tanaman rentan ya untuk kering ya, walaupun pagi atau sore sudah disiram, biasanya siang-siangnya itu tanaman pada layu karena terlalu panas. Nah, biasanya kalau musim panas seperti ini saya menyiram tanaman biasanya 2 atau 3 kali sehari, jadi pagi, siang, sama sore. Tapi untuk siangnya itu saya cukup basahi bagian daunnya saja supaya tetap lembab ya dan tidak cepat mengering. Nah, seperti saat ini jam 11 siang ya, ini saya siram, tapi saya tidak siram bagian akarnya atau medianya karena memang masih lembab. Jadi yang saya siram itu cuman bagian daunnya saja. Nah, selanjutnya ini di bagian tanaman koleksi Calathea ya. Tadi itu yang pertama saya siram bagian koleksi Begonia. Nah, kalau Calathea ini juga memang wajib ya, bagi saya sih wajib kalau musim panas begini harus disiram di siang hari juga. Tapi itu ya bukan di bagian medianya atau batangnya, cukup di daunnya saja. Selanjutnya kita ke jajaran koleksi Aroid. Nah, di sini ada jenis Pilo-Pilo, ada Sindarsus, ada juga Epipremnum. Jadi meskipun Pilo itu rata-rata daunnya tebal ya, tapi bagi saya sih kalau musim panas begini tetap saya siram ya kalau siang. Oke, next ini jajaran Anthurium ya, Anthurium kuping gajah. Kalau di bawahnya itu ada jenis Maranta leucena ya. Jadi walaupun terlihat masih segar, tapi saya tetap siram ya supaya lebih segar lagi. Oke, berikut kita ke jajaran koleksi Aglonema. Jadi meskipun aglo itu tidak terlalu doyan disiram, tapi daunnya juga rawan ya kalau musim panas begini. Biasanya sih cepat loyo ya kelihatan, jadi saya siram juga nih siang-siang.
Oke, next kita pindah lagi nih ke koleksi apa ya nih? Oh ya, ini campur-campur lah ya. Ini koleksi mama nih, jadi campur-campur. Kalau saya sih menata bunga itu per jenis ya. Kalau mama tuh yang penting subur, rimbun, dia satuin di satu rak. Jadi di sini tuh ada adelomena, ada alocasia, ada jenis apa tuh yang Zingiberalis juga ya kencur lah, saya lupa namanya, padahal di video yang lalu saya sudah review loh. Saya lupa. Yang di rak atas itu ada begonia, jadi di sini campur aduk deh, gado-gado. Baik, sekarang kita menuju bunga gantung ya. Nah, jadi kalau bunga gantung, koleksi bunga gantung saya itu lebih cepat kering karena memang medianya lebih poros daripada bunga-bunga yang ada di pot bawah. Karena untuk digantung, jadi saya sengaja supaya lebih ringan, jadi campuran sekamnya itu lebih banyak daripada untuk koleksi yang ditaruh di pot-pot bawah ya. Nah, apalagi untuk jenis pakis hias yang ini ya, yang warnanya hijau putih ini tuh rawan sekali atau cepat sekali mengering, apalagi di musim panas ini ya. Meskipun medianya masih basah, tapi pasti mengering. Nah, sekarang kita lihat tanaman-tanaman yang sudah disiram tadi ya. Nah, seperti ini begonia, walaupun siang, walaupun mataharinya terik sekali, tapi karena sering disiram siang hari, maka daunnya tetap segar. Nah, tanaman kalatianya juga segar-segar ya Sobat Flora. Coba deh kalau tidak disiram, biasanya jam 12 siang seperti ini sudah menggulung nih daunnya. Nah, karena ini mungkin karena lembab atau segar terus ya, karena disiram, jadinya daunnya terus merekah. Sekarang kita lihat lagi nih koleksi aglonya. Nah, kalau untuk aglo saya lebih senang pelihara yang hijau-hijau gini ya. Soalnya kalau yang merah, semakin merah semakin sulit untuk dipelihara bagi saya ya. Sampai sekarang mungkin entahlah, tapi mungkin ada yang cocok pelihara aglo, ada juga yang tidak ya. Nah, seperti ini koleksi Pink Katrina saya. Yang tadinya 5 daun pas belinya, sekarang tinggal 2 daun. Nah, mending yang kayak gini, Ojin klasik atau Bikroy lah, biar hujan tetap subur ya. Nah, kalau ini aduh, makin hari makin habis aja nih daunnya. Oke, next kita lihat kuping gajahnya. Nah, tambah segar nih. Sekarang kita
kita ke koleksi Oroid. Nah, ini ada Pilo Oxycardium Brasil. Mungkin karena tempo hari saya menyimpannya di tempat yang sejuk, tidak kena matahari langsung, jadi warnanya kebanyakan polos. Oke, ini Monstera Carstenianum ya. Saya juga heran kenapa jadi Carstenianum saat ini. Karena pada awalnya saya beli ini justru Monstera pinnati partita. Tapi karena mungkin sering dipotel, kenapa jadi Carstenianum? Nah, tapi daunnya memang lebih besar daripada Carstenianum yang biasa ya. Ini daunnya lebih lebar dan lebih panjang. Dulu saya punya yang mature-nya, daunnya tuh terbelah. Makanya pas tanya-tanya orang tuh katanya ini Monstera pinnati partita, tapi setelah sering dipotong malah jadi Carstenianum. Saya juga bingung. Oke, berikut ini saya punya Melano, saya baru beli ya. Nah, ini saya belinya tempo hari masih 1 daun, sekarang sudah 2 daun dan ini daun baru lagi. Kemudian ada Pilo Paraiso ya, Paraiso Verde. Ini juga saya belinya dulu 2 daun, sekarang sudah menuju 4. Nah, yang ini adalah Pink Princess. Dulu sempat booming ya, sempat harganya sempat melambung tinggi ya. Dulu sempat saya jual sampai 2 jutaan. Nah, sekarang tuh saya lihat orang jualnya pada murah ya, 250 juga sudah rimbun. Nah, ini pinknya juga sudah sudah mewah. Terus di sampingnya ada Pilo Silver ya. Ini karena saya simpannya tempo hari di bawah pohon mangga, kemudian pohon mangganya lagi berbunga, akhirnya rusak deh. Oke, yang berikut adalah Pilo Sodiroy. Kalau salah mohon dikoreksi ya Sobat Flora, karena ini saya belinya kata penjualnya nih Pilo Sodiroy. Oke, next ini tanaman yang saya dapat waktu saya pergi di air terjun daerah saya ya di Sulawesi. Nah, ini kalau mature-nya sama dengan Monstera adansonii atau janda bolong. Jadi daunnya kalau mature itu bolong-bolong, mirip dengan adansonii. Nah, kalau masih remajanya nih panjang-panjang ini dan tidak bolong. Nah, ini kalau juvenilnya dia agak kecil-kecil, terus kayak berotot-otot sedikit gitu. Nah, kalau mungkin ini masih remaja ya, ini belum mature. Karena mature-nya itu saya pernah dapat pertama kalinya saya dapat itu daunnya sudah bolong. Jadi kurang tahu ya jenisnya, apakah ini termasuk Monstera atau Rapidopora, saya belum tahu pasti ya. Coba komen dong yang tahu ya. Oke, next kita ke Scindapsus exotica. Nah, ini warna silvernya mewah ya menurut saya senang sekali lihat yang Scindapsus exotica ini. Nah, ini ada bolongnya 2 ya, ini pengaruh saya simpan di bawah pohon mangga ya, mungkin kena getah mangga maka bolong. Next ini ada Florida Ghost. Nah,
Nah ini kadang tiba-tiba muncul di satu daun, yaitu ada var-varnya, tapi ini tidak bertahan ya. Kadang cuma satu daunnya saja ya. Kemudian kalau daun berikutnya itu pasti normal lagi. Nah kalau yang ini jenis Epipremnum, tapi ini bukan marble ya, mirip sekali dengan marble queen, tapi hijau tuanya ini lebih tegas daripada marble queen, dan daunnya lebih meruncing ya ujungnya daripada marble queen. Ayo kita perhatikan lagi ya. Jadi ini kalau dilihat dari jauh sekilasnya memang mirip marble queen. Nah, sekarang kita lihat yang marble queen. Nah ini dia marble queen. Hijau tuanya itu kayak kurang tegas atau kurang banyak gitu. Jadi dia lebih dominan warna kuning-kuning putihnya gitu ya dibanding yang tadi. Nah coba kita lihat lagi. Nah ini kan beda kan. Oke, berikut adalah Scindapsus trubifarmin. Nah ini saya dapat waktu menang lomba di grup Arrowhead Indonesia ya di Facebook, menang juara 1. Nah ini hadiahnya. Pada saat itu waktu dikirim itu masih satu daun, dan lama-lama itu daunnya hijau. Tapi ini saya senang sekali ya, sudah kembali lagi nih, sudah muncul lagi nih farminnya. Aduh ini pas lagi review nih, kenapa saya ditarik-tarik, ternyata anak kucing saya nih lagi mengganggu. Oke lanjut. Nah ini kita lihat farminnya sudah mulai muncul lagi ya. Padahal tempo hari itu sudah sempat sedih juga karena kok farminnya tidak muncul. Nah ini dia, ada dua yang farminnya tuh ketara. Udah digangguin lagi nih sama kucing. Nah dia manjat-manjat nih di rok saya, nakal sekali ya. Oke, next kita ada Scindapsus lagi ya. Ini trubi juga deh, tapi dia lebih panjang dan motifnya itu cuman kayak apa ya, tidak terlalu seperti yang farming ya. Tetap ada motifnya tapi cuman kayak garis-garis gitu, dan daunnya tuh lebih panjang dibanding yang farming itu. Kalau yang farming itu lebih bulat. Kalau yang ini dia lebih panjang dan meruncing. Nah kalau ini Adansonii ya, Monstera Adansonii, tapi yang varietas yang daun yang besar. Oke sekarang kita lihat Alocasia. Ini ada Dragon Scale, daunnya juga lebih dark, lebih gelap. Ada Alocasia velvet atau Reginula, sudah rimbun. Nah ini Alocasia silver juga sudah besar, dan tengahnya itu ya, motif spidernya itu, tulang daunnya makin tegas, makin hitam. Nah ini dia koleksi mama saya yang tadi saya bilang, ini gado-gado. Jadi bagian atas ada begonia, terus ada adelomena, ada Alocasia, ini dicampur-campur. Pokoknya kalau dia nyimpan tanamannya itu, koleksi tanamannya itu tidak berjenis ya. Pokoknya kalau ada rimbun itu dikumpulin satu rak. Nah ini adelomenanya ada dua macam. Ada yang hijaunya tuh kayak hijau-hijau lime gitu ya. Ini hijau lime, terus di sebelahnya itu lebih dominan adalah hijau tuanya. Ini koleksinya yang lain lagi ya. Sampai sekarang ini saya tidak tahu ini jenis apa.
putih, tapi saya tidak tahu, sampai sekarang saya tidak tahu ini jenis apa. Nah, kalau ini jenis Gopertia ya, yang tadinya kita kenal sebagai Calathea, tapi ternyata ini Gopertia. Mirip-mirip bulu-bulu burung itu ya, itu ternyata Gopertia. Oke Sobat Flora, sekian dulu ya review tanaman kali ini. Semoga besok-besok saya sempat lagi ya. Mumpung ini liburan ya, makanya saya sempat lagi nih bikin video tanamannya. Oke, makasih ya yang sudah subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.